janji kita nih Detikers juga ngomongin soal polemik musik yang harusnya bisa kita nikmati dengan bebas, dengan euforia gitu ya. Tapi ya hopefully it's coming to an end. Mudah-mudahan kita tidak menjadi sebuah manifestasi ya. Judulnya nih dibikin sama produser kita sih di sini polemik musik yang tak kunjung usai. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi hari ini malah jadi kita temu kuncinya usainya kapan nih nanti nih. Kita akan ngobrol bareng sama, aduh sebutin deh Za, soalnya kalau gue nyebutin agak getar-getar suaranya. Kang Arman Maulana Ketua Umum Visi dan juga Ariel Noah Waketum dari Visi. Welcome to Detik Sore guys. Hatur nuhun loh. Sami. Oh, Sunda juga. Pantesan tadi Sunda Empire. Iya, Beneran. Hari ini hadir mudah-mudahan tadi kan judulnya adalah tak kunjung usai. Mudah-mudahan kita coming to an end lah usai. Harus Karena ada ujungnya. Ini sudah mulai masuk bulan-bulan banyak festival musik ya betul. kan, yang juga harusnya bisa dinikmati sama banyak pendengar musik tapi nggak bikin promotor atau IO atau para penyanyi jadi deg-degan gitu dengan adanya polemik ini gitu ya kan, yang diharapkan kan nggak begitu. Nah sebetulnya dari Visi sendiri sudah sangat clear apa yang menjadi visi dari Visi gitu ya. Tapi ada boleh kita track back juga sebetulnya Kang, keresahan atau mungkin yang akhirnya membuat kita oke, Visi itu memang benar-benar harus jalan untuk memperjuangkan apa nih itu sebetulnya. Dari Kang Arman dulu boleh? Ketum dulu. Enggak sok Ariel. Iya. Sok. Saya berarti ini boleh ya gini ya Boleh. dipegang. Boleh banget aja kan. bebas. Mau gini juga boleh. Jadi gini ya. Jadi underground. Jadi visi memang harus benar-benar ada karena untuk memperjuangkan ini dong haknya penyanyi kan, sesuai dengan itu. Ini adalah asosiasi buat penyanyi di Indonesia. Kita istilahnya apa ya, rumah untuk penyanyi. Kalau misalnya penyanyi itu kan profesi yang bersinggungan dengan banyak hal ya, dengan banyak bidang juga gitu, bukan cuman dengan pencipta aja, tapi juga kalau di bisnis itu dengan label, dengan manajemen dan segala macam. Jadi kita memang mesti ada untuk memperjuangkan ataupun melindungi mereka juga gitu sebetulnya. Terutama kalau sekarang yang memang lagi bersinggungan adalah soal itu tadi, hak cipta. Betul. Termasuk juga banyak yang menyampaikan nggak sih Kang, dari promotor, dari label, dari IO gitu, yang akhirnya jadi maju mundur gitu ketika mau, ya kan sebetulnya juga ini industri yang harus bergerak terus gitu. Oh iya. Iya, tapi kan ya akhirnya kan sebetulnya kalau kita mundur ya terlalu panjang. Tapi kan sekarang kemarin udah banyak pernyataan baik dari pemerintah, baik dari Komisi 3, dari DPR dan sebagainya. Semuanya kalau menurut kita sih sekarang udah on the track lagi lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Kita kan lagi menunggu satu MK, habis itu kasasinya Agnes juga gitu. Kasus Agnes gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih maksudnya gini. Kemarin kan DJKI udah menyatakan bahwa kembali lagi tuh bahwa yang membayar adalah penyelenggara. Maksudnya kan tadi kan kamu ngomong masalah IO dan sekarang musimnya festival gitu. Jadi udah jejeg nih sekarang. Yang sudah membayar ya. yang membayar. Begitupun Komisi 3 DPR. Kemarin di sidang MK dari pemerintahan yang maksudnya presiden menurunkan kepada mewakilkannya kan Kementerian Hukum ke DJKI. DJKI berarti DJKI mewakili presiden. Kemarin dari DPR itu Dr. Iwayan ya, yang dari DPR-nya. Itu kan sama, sudah menyatakan juga bahwa ditolak, dalam artian ditolak itu adalah ya memang ini undang-undang itu tidak ada, undang-undang ini tidak apa-apa, berarti yang membayar adalah Kang, mungkin kita mesti jelasin pakai bahasa bayi dikit. Oh iya. Boleh. Oh iya bener. Jadi kan kemarin itu Visi itu mengajukan ke MK. Karena kita mengajukan adalah dengan apa istilahnya, ada masalahnya gini. Katanya undang-undang ini tuh bias, nggak jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak jelas, tolong dong di undang-undang itu ditambahin poin-poinnya biar jelas gitu kan. Itu kan yang kita minta ke MK kan kemarin. Habis itu kita masuk ke MK. MK ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga kemarin, tahap ketiga. Tahap ketiga itu MK minta pertanggungjawaban dari pemerintah kan ya, dari presiden dan dari DPR. Bahwa si musisi ini minta ditambahin poin nih di pasal-pasal ini gitu. Nah, ditolak sama pemerintah gitu. Karena sudah cukup jelas. Iya, menurut kita nggak usah lagi ditambahin poin-poin karena memang sudah jelas begini nih. Nah, itu yang jelasin kemarin. Jelas bahwa apa tadi kan dari DJKI itu bilang bahwa penyelenggara yang bayar. Terus bahkan di situ jelas Iwayan juga dari DPR juga ngomong dari itu bahwa
penyanyi tidak usah izin gitu kan karena sudah diatur di pasal yang ini sebagainya. Betul. Sebetulnya juga pemerintah juga sudah membuatkan sistem gitu ya, Iya. gitu, mengenai siapa yang harus bayar ke siapa. Tapi soal bagaimana hak pencipta itu juga bisa memonopoli atas karya ciptanya tuh gimana Kang? Yang katanya boleh untuk tidak mengizinkan bahwa karyanya ini tidak dibawakan oleh penyanyi tertentu gitu. Itu apakah memang masih diakomodir sama undang-undang atau PP yang ada sejauh ini atau gimana tuh Sama sekali hilang gitu ya? Iya. Kayaknya kalau yang personal banget ya, yang memang konflik of interest-nya besar itu masih bisa deh kayaknya perdatanya. Internal ya. Kan yang kita permasalahkan adalah yang untuk seluruh masyarakat, seluruh musisi gitu. Peraturan yang diberlakukan untuk semua musisi yang bermasalah nggak bermasalah jadi kena masalah gitu istilahnya. Iya. Nah, itu yang kita urusin. Tapi kalau yang internalnya kayaknya masih bisa ini deh apa? Jadi gini, kalau misalnya nanti katakanlah Eiza mau nyanyi lagunya Kang Arman Aduh, gitu. Terus dong. Pantun aja nggak boleh. terus habis itu dia nggak perlu izin lagi ke Kang Arman tapi langsung ke LMKN begitu untuk pembayaran royaltinya melalui event organizer atau penyelenggara Iya, acara betul. yang mengundang beliau gitu. Iya betul. Begitu. Dan tidak boleh nih si penciptanya enggak dong lewat direct license aja gitu. Boleh kayak gitu nggak? Atau selama kita bayar ke penyelenggara, maksudnya selama IO bayar ke LMKN ya udah nggak apa-apa. That's it gitu. Itu yang tadi Ariel bilang, kalau misalnya ada apa? Sebenarnya Gini. ini apa? Itu yang kita minta pemerintah nanti yang jelasin. Karena kan kita sebenarnya nggak punya kewenangan untuk itu kan ya. Betul. Memang di undang-undang itu tidak ada ditulis bahwa apa istilahnya wajib gitu. Ya, Nggak ditulis wajib masuk LMK semuanya ataupun tapi karena kalau misalnya ditulisin wajib itu ada konsekuensinya. Yang nggak masuk bisa kena penjara. Benar. Jadi makanya nggak ada tuh pidana tulisan ya. itu tuh gitu. Tapi ya untuk ketertiban semuanya sih memang satu sistem tuh bagus sebetulnya. ya. Soalnya jadi bingung Terintegrasi nanti. lah ya. Benar, Betul, benar. terintegrasi. Yang jadi bingung tuh ada lagi gini biasanya. Pemerintah bilang lewat LMK. IO bayar dong ke LMK. Terus tiba-tiba ada lagi yang nagih. Benar. Kan bingung tuh jadinya. Double tuh jadinya. Nah itu yang mesti ditertibkan sama pemerintah kan sebetulnya. Itu udah kejadian Kang? Itu sebenarnya kemarin sempat kejadian. Itulah yang pengennya gimana sih biar nggak bingung nih. Karena kan ujung tombaknya itu semua kan adalah si IO tadi ya. IO, promotor, WO. Kalau mereka udah nggak nyaman untuk bikin acara, ya nggak ada acara dong. Benar. Kalau nggak ada acara, semua hak ekonominya nggak ada yang dapat. Betul. Gagal undang-undangnya jadinya ya. Gitu. Betul. Berarti sebetulnya selama ini temuan di lapangan selama berjalan LMK mesti ada perubahan yang dilakukan sama LMK gitu ya. Betul. Iya, betul. Karena apa ya? Kalau menurut saya sih ini tamparan terkeras selama industri musik di Indonesia berjalan, yang sampai ya istilahnya chaos banget kan ini ya, udah chaos banget gitu kan. Dan itu saya kira ini harus LMKN dan LMK harus betul-betul berbenah diri. Berbenah dirinya apa? Transparansinya, akuntabilitasinya, terus ya mereka harus punya PRing kepada semua stakeholder musik untuk bahwa gue akan kerja bener nih sekarang dan tunjukkan itu. Dan ketika ada masalah harusnya ya sebetulnya permasalahan ini, permasalahan royalti, permasalahan apapun hak cipta dan sebagainya, sebetulnya yang bersuara itu harusnya bukan penyanyi gitu. Ya, betul. Harusnya kan yang mengayomi itu adalah mereka gitu kan. Karena memang bidangnya mereka bukan kita. Harusnya mereka yang backup untuk bersuara lebih kencang gitu ya, bahwa betul. kita Betul sudah sekali. begini. Jadi ketika misalnya ada protes dari sekelompok atau sebagian itu kan dan apalagi head to head dengan permasalahan mereka, harusnya kan mereka yang ngasih jawaban. Sebentar. Oke, saya tanyakan dulu ya kepada area hukum, saya tanyakan ke DPR, saya tanya gitu kan, harusnya begitu. Nah, ini kok yang malah kita yang nyanyi gitu yang ini. Meskipun sangat bisa dipahami keresahannya jadinya ke musisi karena pada akhirnya ini juga ke seluruh ekosistem di industri itu sendiri kan yang terdampak pada akhirnya. Betul. Dan musisi juga yang memang inti masalahnya kan kalau kita lihat, kalau asumsi kita ya, memang awalnya dari kekecewaan tadi terhadap kinerja LMK gitu. Mungkin ada pencipta lagu yang kayak kok royalti gue segini, coba dong jelasin kenapa royalti gue segini. Terus mungkin nggak bisa dijelaskan dengan komprehensif kali ya, ataupun kayak nggak bisa lihat sama sekali malah gitu kadang-kadang. Nah itu bikin mereka kecewa kan. Akhirnya ada keinginan untuk
ya udah gue pakai cara gue sendiri deh. Menggunakan pendekatan hukum pidana tadi gitu. Ya gitu. Macam-macam. Oh. Misalnya yang tadi Ari bilang bisa, ya udah gue pakai cara sendiri. Ada yang ngehukum atau dan sebagainya. Akhirnya tuh jadi gitu. Ada yang- Aksesnya jadi gitu maksudnya. Ada yang Oke. bikin itu atau mungkin ya udah bikin aplikasi sendiri, bikin ini sendiri gitu Kayak kan. gitu kan. Wah Dan jadi akhirnya kayak malah nggak jadi ada nggak payung hukumnya jadinya ya. Betul. Dan Nah, tidak harusnya kan terorganize ya. justru dari mereka harusnya yang menangkan dan sebagainya. Sih. Jadi harusnya memang LMK yang punya bank datanya gitu ya, Yap. dari pencipta lagu, dari IO atau penyelenggara acara juga, termasuk sebetulnya ada correct me if I'm wrong ya Kang, ada dalam pasalnya itu ada 2 juga tuh subnya, ada yang mechanical dan juga ada performing. Iya, betul, gitu betul. ya. Itu yang kayaknya yang perlu banyak Ditegaskan. direvisi atau di apa? Sebenarnya sih lebih dijelasin aja kali Dijelasin, Oke. Diperjelas. sosialisasikan. Hmm. Nah, Oke. itu Tuh. susah amat. Karena kayak yang jadi masalah kemarin sebetulnya kan ya. Jadi kan masyarakat tuh kan memang sangat awam dengan dunia industri musik itu gitu. Mhm. Jadi begitu ada istilahnya masalah yang bilang bahwa kalau mau nyanyi lagu orang mesti izin gitu kan gitu. Nah itu kan pada asli sebenarnya nggak semudah itu gitu. Orang mesti mengerti dulu yang tadi. Ada mechanical, ada performing. Kalau mechanical udah pasti mesti izin. Udah pasti. Segala macam itu ngubah lirik orang lah, mau ataupun mau rekam ulang lah atau apa segala macam. Itu mechanical yang hubungannya dengan publisher. Ya. Nah, kalau yang performing ini juga dibagi 2, bukan 2 ada banyak. Kan kayak orang muterin lagu orang lain di kafe itu Betul. juga performing Kena. rights. Itu juga kena harusnya. Kena. Itu kena. Walaupun dia muternya katakanlah dari satu platform musik gitu. tetap. Iya, tetap kena. Jadi gini, Kena. tadi sempat ngobrol kan ya. Coba. Filsafatnya gini, kalau dari zaman dulu pada saat kamu beli CD, Ya. itu kamu beli CD itu haknya cuma buat kamu sendiri. Betul, untuk didengarkan sendiri. Iya, Iya. kamu nggak boleh kasih dengar ke orang lain. Kalau ke orang lain, apalagi untuk mendapatkan Kegiatan keuntungan, komersil. itu beda lagi hitungannya. Kalau sekarang berubah jadi digital dari YouTube kayak atau dari apa? Spotify lah apalagi. Iya. Kalau dari YouTube selama didengerin sendiri, dia udah punya hitungan sendiri tuh buat royaltinya. Tapi begitu kamu dengerin ke orang lain, itu beda lagi. Mau sumbernya dari YouTube, mau sumbernya dari CD, mau sumbernya dari live band juga sumber kan istilahnya gitu ya. Itu juga tetap kalau misalnya untuk kepentingan ekonomi ada Ekonomi. keuntungan, Iya. udah pasti mesti bayar haknya Pokoknya pencipta ketika lagu. dia udah ke convert jadi sebuah kegiatan komersil, udah itu Iya, harus itu ada dia. yang dibayar. Unit bisnis. Lebih pintar Iya, dia benar. menyimpulkannya. Kamu aja Konten jadi ketua 100. visi. Jangan dong. Jadi ini kan untuk sekarang uji materi yang MK yang pertama udah dilakukan dan akan dilakukan nanti di tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Itu keempat. Kedua ya. Tahap Oh, itu yang keempat. kedua ya? Kan Tahap tahap keempat. pertama, tahap kedua yang kemarin yang pemerintah DPR itu Mm-mm. ketiga, nanti tahap keempat. Tahap keempat tuh manggil lagi tuh. Manggil lagi ini Termasuk visi LMK, juga. Visi maksud lagi kalau nggak musisi, salah ya. iya. Lawyer visinya terus ada LMK dan sebagainya. Jadi kan si para hakim itu terus memanggil Pihak-pihak bukan ya. saksi, pihak Ya, yang pihak akhirnya nanti Visi, nah, akhirnya visi. oke udah cukup nih kalau kata para hakim itu cukup, Mm. kita nanti akan simpulkan gitu. Tapi yang pasti kepastian hukum untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini adalah statement dari pemerintah kemarin yang menegaskan Iya, kalau iya. tanggung jawab pembayaran royalti atas penggunaan karya ciptaan lagu atau musik dalam sebuah pertunjukan itu jadi tanggung jawab penyelenggara acara. Iya. betul. Oke. Itu Berarti yang paling penting dulu. Nggak ada ini ya, nggak ada isu untuk itu untuk saat Dari ini ya. 2014 emang sebenarnya itu. Sebenarnya itu dari dulu. Kalau kata orang Sunda bolak-balik dekoknya kan. Iya betul, bolak-balik. Jadi memang cuma Rafiq Iya, doang iya. balik lagi ke situ lah gitu. Tapi ya maksudnya ini bukan sekali dua kali juga, ada multitafsir dalam pasal yang akhirnya juga banyak tafsiran atau mungkin akhirnya orang mengambil tafsirannya sesuai dengan kepentingan yang dimiliki masing-masing gitu. Betul. Ada tanggapan mengenai itu mungkin? Ya itu dia makanya Iya. kan istilahnya ada hak cipta tuh sesuatu yang rumit yang Ya. mesti dipelajari lagi. Lawyer sendiri juga ada, lawyer khusus hak cipta kan juga Ya, ada. betul. Itu yang mesti hati-hati, terutama hati-hati itu dalam menaruh itu ke ruang publik. Karena kan zaman sekarang itu yang kita tahu kan semua orang tuh pengen beropini. Ini zamannya opini nih gitu. Benar. Semua Dengan orang pengen adanya ber- media sosial. Nah, untuk hal yang awam banget dan mereka beropini dengan pengetahuan yang minim itu yang kita sayangkan gitu. Kita sayangkan kenapa dilemparnya sesimpel itu kemarin-kemarin bahwa kalau mau nyanyi lagu orang mesti izin dong. Ya, itu kan itu yang kita sayangin kemarin tuh. Jadi memang butuh sosialisasi banyak tentang itu. Nggak sembarangan orang bisa
ngomongin tentang hak cipta dengan spesifik gitu sebetulnya. That's why perlu sosialisasi lebih kencang lagi. Perlu banget. Harus banget. Bahkan kita pernah nge-podcast nih, saya sama Ariel pernah nge-podcast yang ngewawancaranya musisi juga. Itu dia sendiri aja pada saat saya ngobrol begini sama mereka baru, oh musisi loh itu. Musisinya musisi yang punya karya. Bukan maksudnya musisi yang bukan punya karya. Yang aktif gitu. Bener-bener aktif gitu. Jadi memang sesuatu yang rumit, yang memang harus hati-hati cara membicarakan Apalagi karya kan umumnya. intangible ya, bukan kayak produk gitu ya, akan berkurang nilai. Nah, kalau soal performing kan sebetulnya ketika ada orang yang menyatakan bahwa lo nggak bisa dong pakai karya saya, pinjem barang saya gitu. Padahal kan sebenarnya nilainya nggak berkurang. bisa, nggak apple to apple kalau dibandingin sama barang. Karena kan nilainya nggak berkurang ketika ada orang pinjam atau gunakan. Iya. Nah, gimana tuh tanggapan Visi? Enggak, susah. Jadi gimana ya? Hak cipta tuh unik banget. Jadi kayak karya, kalau kita mau bandingin sama apa tadi? Tadi mau dibandingin sama Ya apa? motor aja lah. Barang anggaplah, dan motor. karya seni gitu. Ya misalnya sewa motor gitu kan. Pinjam motor, Jadi ada Apple- nilai yang berkurang kan ketika gitu dipinjam kan. motornya, atau bisa jadi penyok gitu. Iya coba lu Nilai produksinya gini, jelas gue gitu. balikin dulu. Lu pikirannya apa? Takutnya motor dia belum Ya, kepikir gitu kan. Soalnya nggak mau minjemin kalau motor kayaknya. Apa? Spidol? Atau Nggak, kemarin saya sempat ada yang bilang kayak anaknya gitu misalnya. Tapi beda maksudnya, ataupun kayak apa. Karena kan lagu itu dari awal kita ciptakan, terus secara sadar kita taruh di tempat umum untuk semua orang dengar kan gitu. semangatnya itu tuh pertama kali kan menciptakan lagu. Iya. Dan sebenarnya hal ini tuh sebetulnya ya yang kita ributin sekarang itu sudah diributkan di Eropa dari tahun 1800-an tuh. 1800 berapa ya? Lupa 58. Berarti ini dejavu terhadap 1000 tahun yang lalu ya. Ya, jadi pada saat itu memang ada kejadian di mana pencipta lagu itu mendengarkan orang menyanyikan lagu dia gitu. Oke. Itu, oh itu kan lagu gua mestinya dapat bayaran dong dan segala macam. Beethoven nih yang lagi dengerin nih. Bukan. Bukan apa siapalah gitu. Dendels Franz kayaknya Liszt. Dendels. Jadi Dendels. dia lagi di bar gitu. Ada yang main musik loh. Ini kan lagu gue gitu. Dari situ bergulir tuh, oke, bagaimana caranya biar si pencipta lagu mendapatkan haknya. Nah, sesuatu yang performing rights itu memang setelah diobrolin memang mesti secara kolektif kalau pengen dapat, nggak mungkin langsung satuan begitu. Iya betul. Gitu. Jadi makanya kolektifnya kenapa? Karena dengan peta si industri musik itu satu lagu gitu. Saya pernah jelasin bahwa satu lagu itu bisa dalam satu hari dinyanyiin sama 1000 orang dalam waktu bersamaan. Iya. Kalau misalnya direct Ya, itu ribet susah banget. sekali. Makanya karena istilahnya disebutnya itu nature-nya. Karena nature-nya si performing rights itu massal dan luas, mesti kolektif, nggak bisa tuh yang satuan kayak begitu gitu. Jadi, nah itu hal-hal yang kayak begitu tuh yang apa istilahnya orang awam tuh nggak menyadari, nggak terjadi dalam hidupnya setiap hari kan soalnya gitu. Iya. Nah jadi kalau mau dianalogiin ke hal-hal tertentu agak susah. Agak susah. Iya. Kayak misalnya tadi barang lah misalnya. Ya yang motor lah bisa gitu kan nggak sama gitu. Ketika Ecang menyewa ke saya ya udah Eca doang kan. Tapi kan kalau lagu tuh ya itu yang tadi. Satu aja tadi analogi tadi motor satu. Oke, motornya satu. Kalau sama lagu satu lagu ini bisa dinyanyiin sama 1000 orang dalam waktu bersamaan. Iya. Ini motor bisa nggak? Kan cuma Eca doang gitu. Bisa sama semut tapi. Susah juga. Boncengan semutnya. Ini mau analoginya kayak ini nggak apple to apple gimana Iya, gua mau ini nih gitu. Iya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan hipotesa sementara tuh akar dari masalah ini karena tidak terdistribusinya dengan baik tadi si royalti ini. Dan Iya, itu betul. gara-gara si LMK ini. Betul. Iya. Menurut kita sih begitu. Menurut kita karena kinerja LMK tidak maksimal, mungkin beberapa pencipta lagu bilang nggak transparan, mungkin pencipta lagu yang minta pertanggungjawaban. Kenapa gue dapat segini? Gitu. Mereka mungkin yang mengatakan tidak transparan. Lebih besar didominasi gara-gara banyak yang tidak tersosialisasi dengan baik, terliterasi dengan baik, atau gara-gara memang prosesnya cukup sulit Ribet. atau gimana? untuk Kayaknya mendaftarkan kompleks kan ya. Kompleks. Salah satunya itu kan memang yang bayar juga nggak banyak. Betul. Jadi gini, yang kita menyadari bohong ya. gitu maksudnya. Yang nggak bukan, bayar. gini, kita menyadari para LMK itu kita menyadari bahwa mereka juga punya kesulitan Iya. karena masih banyak IO, WO, promotor yang nakal. Jadi gini, nakal tuh bisa dua lah ya. Satu, dia tuh tahu harus bayar, tapi dia nggak bayar. Itu banyak banget tuh. Horeca juga termasuk hotel, kafe dan restoran juga masih banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang nggak tahu karena tadi sosialisasinya itu. Jadi memang kita menyadari bahwa itu tuh ada permasalahan yang LMK
hadapi. Tapi kan ini udah 11 tahun dari 2014. Tentunya harusnya ada perbaikan. kemajuan ya. Ada dong kemajuan gitu. Dan apalagi kita balik lagi ke yang selalu saya sama Ariel ngomong bahwa sekarang tuh teknologi sudah sangat mumpuni. Ya kan sudah sangat canggih lah gitu kan. Di sana lu udah ngomongin AI itu seperti apa, tapi ini masa perhitungannya kayak begini aja belum. Apakah tidak bisa Tapi dijadi- proses mendaftarkan ke LMK itu gampang gak sih Kang? Itu juga salah satu Itu salah permasalahan satu permasalahan. sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan kayak bukan cuma proses pendaftaran, proses pengisian formulir pada saat pemakaian. Misalnya kamu ngadain acara, nah itu tuh. Nih, Bisa ya, by digital gitu atau enggak, Nah, itu. sejauh ini enggak. Sejauh ini Iya, enggak. iya, Kamu iya, mesti iya. ngisi by hand. Wow, Iya. Tracklistnya tuh diisi untuk event Nah, apa itu. gitu ya. Iya bener. di saat kita udah bisa ngobrol sama mesin chatbot, Sama Alexa, Bukan, sama enggak. Siri. Kalau gue lebih head to headnya sama lu sekarang di kadang-kadang di sebuah ini ya bazar. Kadang-kadang cash aja udah nggak diterima. bener. Beli donat aja, Iya. lu udah harus pakai QRIS. Nah maksudnya, come on man. Jadi gitu. bukan one click away gitu kayak Iya daftarinnya. betul, Enggak, bukan. belum. How come? Kamu, how come asik juga. Ya itu ya Tapi yang ini tidak disadari oleh LMK sendiri bahwa ini harusnya udah itu advance dong. kayaknya mesti nanya ke LMK langsung deh. Nggak, tapi mudah-mudahan dengan kita ngobrol di detik sore itu mereka mendengar ya, semakin banyak mendengar ya itu Oke, yang saya bilang. salah satu yang saya dengar juga mungkin ini sedikit pembelaan untuk LMK. LMK itu dia tidak disupport dana dari pemerintah. Betul. Karena Dia- nirlaba ya. Iya, gitu. Mungkin ada permasalahan di sana, tapi apapun itu harus ada kemajuan dong tahun Betul. per tahun, gitu kan, gitu. Nggak, misalnya ya maksudnya kan itu tuh sangat dekat hubungannya dengan DJKI ya, LMK dan sebagainya. Itu kan dengan proses hukum gitu, Iya, apa iya. pasal undang. Kan bisa aja misalnya selama 11 tahun itu tolong dong ganti dong gitu. Ada pasal yang kita disupport dengan Dan mestinya APBN dan sebagainya. suara-suara dari teman-teman musisi itu udah ada dari dulu Betul, soal ini ya. gitu. Jadi sebetulnya bisa lah kalau mau berusaha sih bisa kok, bisa gitu. Saya yakin bisa banget deh. LMK ini nggak di bawah pemerintah tapi kan? Di bawah. Di Jadi sekarang itu ini masalahnya ya. Dari duluan LMK ada dulu jadi. Iya, LMK tuh ada dulu dari tahun berapa? Habis itu 90. jumlahnya ada banyak sekarang, ada hampir 19 kayak sekarang. 19 sekarang. 19. 19 yang ada yang ngambil mekanikal, ada yang ngambil performing, ada Performing. yang hak terkait gitu. 19. Nah dulu tuh agak sedikit chaos. Jadi satu nagih, datang lagi satu nagih, jadi kebanyakan yang nagih gitu. Akhirnya dibentuklah sama pemerintah LMKN LMKN. untuk jadi Wadarnya. bosnya. Koordinator lah, Gitu. koordinator. Koordinatornya. Iya, iya. Jadi ada namanya LMKN tuh yang ini. Itu kayak pusatnya ya. Ya. Mereka ini agregator jatuhnya. Bisa dibilang seperti tapi lebih mengatur sih. Tapi pusat juga di mereka ya di LMKN kan Iya, semuanya iya, di setorannya kan LMKN. Mm-mm. di LMKN. Berarti update yang akan kita dapatkan adalah nanti hearing yang keempat, bukan Iya, yang keempat. hearing yang tanggal keempat, 10 ya Kang. tanggal 10 benar, 10 Juli. Apa yang kita harapkan nanti ada di sana? Banyak sih, tadi udah sebut banyak ya. Tapi maksudnya Tapi sum up. ini bagus nih soalnya ada tesis, ada antitesisnya. Jika kayaknya bagian yang kebalikan yang nanti ya. Ya ya, nanti. Pihak terkaitnya mungkin harus Iya. mungkin bisa jadi dari aksi juga ada. Jadi Ada. tentang pendapat dari aksi sendiri tentang Iya. ininya. Tapi apapun itu, maksudnya gini, cepat selesai Betul. karena setelah ini PR kita tuh adalah AI di industri musik. Tuh. Itu yang urgent banget sih menurut gua Iya. tentang bagaimana apakah AI dapat royalti atau Iya. apa segala macam itu kita belum beresin tuh. Si. Kita masih mundur lagi ke sini nih. gitu. Si panjang Siapa ya. tahu suaranya Aboril dipakai buat Nah. nyanyi lagu Ariana Grande iya, misalnya. Iya, betul. Iya, terus habis itu komersil nih kontennya Iya. ini belum Naik diatur ya. begitu, naik. Iya. Naik pasti. Iya. Masuk Spotify tiba-tiba. Gak Iya. tahu siapa yang masukin. Iya, Itu kayak gitu. benar. Iya, iya. Harus ada itu, harus ada. Regulasi hukumnya harus ada, Bang. itu ya itu tapi kan itu ngantri ya. Beresin Ngantri dulu ini, banget. beresin itu. Jadi mudah-mudahan ini cepat selesai sih gitu aja. Tapi model LMKN ini best practice di negara lain gitu juga? Iya, Atau ada iya. yang lebih advance lagi? Sejak Ada benchmarking Gimana ya? nggak sih Ya, kita sebut? mayoritas hampir semuanya pakai Kayak lembaga gitu, kolektif. lembaga kolektif Iya, ya. betul. semuanya Jadi kan gini, ya. mungkin Indonesia itu telat daripada negara yang lain. Jadi kan Indonesia mengadopsi ini mana sih sistem yang paling dibawa banyak dibawa sama negara-negara? Oh, sistem kolektif. Oh ya udah, mencontohlah ini. Hampir satu dunia, enggak, bukan hampir, semuanya pakai sistem kolektif. Iya sih. Memang ada yang apa istilahnya
ada option out yang Ya. ada sistem yang berbeda sedikit, tapi itu juga dalam keadaan yang agak berbeda. Nggak tahu nih, masih punya waktu nggak kita buat jawab? Masih Aman, kita aman, masih masih punya ada. 45 menit lagi. 3 jam lah kalau nggak salah. Nggak, ada kondisi tertentu begini. Jadi di luar itu ada musisi yang bisa option out daripada si Out. PRO-nya mereka. Kalau di luar PR namanya itu PRO. LMK lah ya. Oke. PRO-nya mereka. Jadi ada option karena istilahnya itu kayak cut the middleman. Karena biasanya itu untuk band-band atau musisi-musisi yang memang nggak luas fansnya. Ya. Jadi katakanlah fansnya cuma sedikit, Hmm. terus mereka main di kafe mana gitu. Nah kalau mereka masuk ke PRO, LMK-nya gitu, kan yang punya tempat akan bayar dulu ke LMK. Dari LMK True. dipotong, Dibayarin. baru balik lagi ke mereka. Iya, iya, iya. Kan udah mah fansnya Dikit, nggak banyak gitu kan. gitu, nyanyi cuma di beberapa tempat, Iya. dipotong pula. Mm-mm. Nah itu mereka option out tuh biasanya gitu. Hmm. Option out, pemotongan gue udah dikit dipotong lagi kan gitu. Nah tapi biasanya untuk musisi yang besar kayak Coldplay segala macam, Iya, iya. kalau mereka option out mereka rugi banget. Besar. Sulit juga kan. Karena PRO tuh kan mereka udah kerja sama seluruh dunia. Ya. Sih, ya. Kayak misalnya Coldplay Ya. main di Indonesia, itu ditarik juga. Jadi Benar. kalau kemarin ada info bahwa nggak ada perwakilan di Indonesia, itu salah. Ada perwakilan yang mereka kerja sama. Jadi nanti penyelenggara Coldplay akan bayarkan haknya itu ke LMK Indonesia. Ya. Oke. LMK Indonesia akan bayarkan ke LMK-nya LMK-nya si Inggris. Coldplay. LMK-nya Inggris akan bayarkan ke Coldplay. Ke Chris Martin. Gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Oke. kayak kalau analoginya tuh Coldplay nih di bawah terus ada banyak uang yang diterjunkan dari atas. Iya. Kalau dia ngumpulin sendiri akan Wah, capek. justru dia nggak banyak kebagian gitu. Kalau gue bilang sih Banyak dia nggak miss-nya. bikin album lagi. ngumpulin Karena dia itu. capek. Riweh ya. Capek ngumpulin duit aja ya. Enak juga sih. Mendingan capek ngumpulin duit apa capek bikin album? Mendingan capek bikin album dong. Iyalah. Karena dari album itu ada duit. Iya. Sustainability ya. Berkarya terus juga. Oke. Tapi ini berarti kalau soal visi atau misi atau pandangan yang berseberangan dengan teman-teman di aksi misalnya untuk saat ini bottleneck-nya di mana Kang yang ingin di Kita tuh nggak banyak berseberangan sebetulnya. Iya, Iya. sebetulnya ya. Sebenarnya masalah kita gini, kayak misalnya waktu saya ngomong terus kan Sok Putan kan. naon. Waktu Waktu naon sok-sok lah. mangga Wias. waktu pas aksi ngomongin tentang DDL gitu, sistem mereka yang baru, itu kan kita nggak komen sama sekali maksudnya. Kita cuman kayak masukan, hati-hati kalau harganya kegedean, promotor nanti menjerit Yes. loh gitu. Kita nggak punya pertentangan sama itu. Yang kita tentangkan adalah masalah Agnes kan sebetulnya. Karena Agnes itu kan penyanyi Indonesia. Nah, kalau yang Agnes itu sampai ingkrah nanti berbahaya gitu. Iya. Dari awal kita udah bilang, oh ini yang sidang Agnes ini berbahaya banget nih. Karena dari dulu nggak pernah ada yang kayak begini, tiba-tiba kejadian begini, nanti akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu gitu sebagai jurisprudensinya kan gitu. Dan ternyata benar kan kejadian kemarin ada Banyak kan. Lesti, ada siapa lagi? Vidi. Ada Vidi. Ada banyak sih loh. Ya ada beberapa lagi sebenarnya Banyak. yang nggak disebutin namanya gitu istilahnya gitu. Nah itu yang kita takutin sebetulnya. Nah kita berseberangan cuma di situ. Oke. Kita cuma nggak mau ada oknum yang bisa memeras orang-orang gitu. Ya, Itu aja sih sebetulnya. Jadi harusnya ini bisa clear dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan Hopefully. kalau Mudah-mudahan. MA-nya Agnes selesai nanti ya. Tapi Iya. butuh nggak itu revisi undang-undang hak cipta itu? Oh kan Benar, memang sedang dikerjakan. Benar. Dan kan revisi undang-undang ini juga yang dikerjakan sekarang di DPR ini bukan hanya masalah ini ya. Iya. Dealnya Seninya ada Indonesia, banyak. Iya, iya. partnya banyak. Termasuk dealnya Indonesia terhadap streaming. Oh, iya. Masalah Oh, apa itu namanya pendapatan ya. Pendapatan. maksudnya. Itu kan sangat jauh sama Rate-nya Malaysia. Rate-nya tuh jauh banget sama Per Malaysia. play-nya Sedangkan ya. padahal kita tuh hampir 300 juta penduduk gitu. Nah itu tuh termasuk juga yang direvisi. Dan sangat Dan termasuk pasti AI juga udah dimasukin kata Meli kan. sekarang AI ya, juga ada masuk juga. undang-undang tuh pasti harus selalu diperbaharui sih. Update. Karena zamannya naik terus. Zamannya kan. udah naik terus. 2014 ya. Iya, Udah kelamaan 11 tahun yang lalu, sebetulnya ya. Udah kelamaan. 11 tahun. Harusnya mah ya 3 atau 4 tahun sekali lah paling tidak ya. 2014 tuh masih ada Peter Pan atau Masih. masih ya? Enggak, 2014 tuh baru ganti nama Noah. Ya, Oh baru baru ganti. Nah berhubung soal Mau Peter Pan nanya ya, kita kamu mau tanyakan. nanya ya? Ini harus Oh. ditanyakan. Kalau ini nanya ke Aril aja. Oke, Saya nggak siap, jawab. siap. Belum jadi Kang manajer Arman. soalnya. Kang Arman. Gimana Kang Boril Apa tuh? soal Peter Pan yang ini Comeback kan lagi katanya, comeback, ya. tapi nggak ada Oh. nama Kang Boril di situ. Ya. Enggak, sebenarnya saya tahu itu.
Ini waktu itu ada wacana A gitu, satu acara gitu yang minta real bisa nggak gini-gini. Terus gue bilang, gue nggak bisa. Kalau mau ini aja gitu, konsepnya si band Peter Pan aja yang bawain sama vokalis yang itu gitu kan, karena konsepnya tukeran lagu tuh. Nah dari situ ternyata berkembang, jadi ada yang nawarin untuk si Peter Pan ini nyanyi. Reuni lagi lah. Iya gitu. Iya. Cuman kan saya bilang kan lagi hiatus. Toh ada Lukman juga di sana. Kalau saya ikutan nyanyi, nanti selesai hiatusnya gitu istilahnya kan. Kalau masih terpisah tuh hiatus Noahnya selesai gitu. Ini jadi mesti dijaga. Jadi kalau misalnya gitu ya udah anggota Peter Pan vokalisnya ganti-ganti aja gitu. Kenapa bukan yang Lukman yang nggak main, lu yang main di situ? Kang, saya Kenapa nggak Kang Arman kalau gitu ya? saya kan Sekalian ngurusin visi lintas. ya. Berarti tidak menutup kemungkinan di masa depan kalau ada konser reuni Peter Pan lagi ada Aboril di situ. Sebenarnya agak sulit ya karena kalau reuni itu kan mesti semuanya. Heeh. Mesti semuanya. Ini tuh gimana gue ngomongnya? Throwback mungkin ya, semi Mungkin throwback. udah emang. Ada yang udah nggak mungkin main lagi di musik. Ya. Jadi memang reuni itu agak susah terjadi sebetulnya gitu. Oke. Reuni lengkapnya ya. Reuni lengkap. Lengkapnya gitu. Reuni sekolah lah paling dia. Kalaupun saya nyanyi gitu di si itu kan di Peter Pan. acara ini yang sekarang ini nggak lengkap juga. Kan Iya. Uginya udah Iya, nggak Uginya ada. nggak ada. Tapi kalau Uginya mau ikut, mau. Wah, itu saya sih mau aja. Cuma kayak susah itu terjadinya. Saya bubarin Noah. Tiba-tiba Kang Arman menengahi. Breaking. Kok Noah yang bubar? Deg-degan jadinya. Oke deh. Ya sudah. Anyway, Hatur nuhun Eh, sudah sama-sama. datang. Terima Hatur kasih udah nuhun. diundang. Detik sore juga makasih banget. terima kasih. Semoga bisa clear secepatnya Amin. dan Betul. kita Amin, balik lagi amin. kejayaan musik Indonesia di Amin. negeri sendiri ya. Terima Baik, kasih. Mas.